Selamat Hari Natal Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah Natal pada pagi hari ini. Untuk itu kita mari masuk di dalam saat teduh. Bersorak-soraklah hai dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Rayakan kedatangannya dengan sesama. Biarlah seluruh bumi penuh dengan nyanyian sukacita. Sebab sudah datang Raja di atas segala raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kristus telah lahir, lahirnya dan matinya memberiku hidup kekal. Di situ di palungan Kristus telah lahir. Allah utus anaknya lahir bagi manusia, rela datang ke dunia memberikan hidup kekalnya. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa Dia telah lahir, kini tetap hiduplah. Jemaat dipersilakan berdiri. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa di kota Daud Kristus telah lahir. Lahirnya dan matinya memberiku hidup kekal. Di situ di palungan Kristus telah lahir. Allah utus anaknya lahir bagi manusia, rela datang ke dunia memberikan hidup kekalnya. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa Dia telah lahir, kini tetap hiduplah. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Ibadah Natal biarlah berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Anak yang
Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang agung, Bapa yang perkasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan yang memilih kami menjadi umat yang percaya kepadamu. Kami datang bersyukur, berterima kasih untuk semua yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Allah sendiri mengutus anak-Mu yang tunggal, datang ke dunia menjadi Raja Damai, untuk menjadi penebus dosa kami yang saat ini sedang kami rayakan. Kami naikkan pujian pengagungan kepadamu, karena Engkau datang memberikan sukacita bagi umat manusia. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Raja yang layak dipuji dan disembah. Bapa kami berdoa, berikanlah pengampunan terhadap dosa-dosa kami, agar kami umat Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mengakui akan segala dosa pelanggaran kami selama ini. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang selama ini memiliki iman hanya suam-suam kuku, atau iman yang abu-abu, tidak taat, tidak setia di hadapan Tuhan. Kami bertahan di dalam ego kami masing-masing. Mungkin kami lebih mementingkan hobi kami daripada datang kepada Tuhan. Mungkin kami lebih mengutamakan harta kami. Mungkin kami lebih mengutamakan kehormatan kami. Dan mungkin kami lebih mengutamakan pekerjaan kami daripada datang kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami rindu kiranya lawatan Tuhan memperbaharui hidup kami, agar kami umat Tuhan hidup dalam pertobatan yang sejati. Kiranya di hari Natal ini adalah momen untuk kami meninggalkan semua hidup lama kami, meninggalkan dosa-dosa kami. Kami berkomitmen untuk fokus pada ajaran Tuhan Yesus, karena kami sudah mengalami kasih Allah, karena Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami di saat kami mau tunduk oleh ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua pergumulan jemaat-Mu, pergumulan sakit penyakit, pergumulan mengenai ekonomi, pergumulan yang sedang mencari pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga di masa-masa pandemi ini. Kiranya kami semua tetap kuat dan terus mengandalkan Tuhan, tidak putus asa. Kami terus berseru dan berharap kepada Tuhan, karena Allah adalah Allah yang menyertai umat-Mu dalam suka maupun duka.
supaya kami tetap berbeda dari orang dunia, sampai Tuhan Yesus datang membawa kami masuk di dalam kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh gereja di dunia yang sedang merayakan Natal secara tatap muka maupun online. Kiranya semua dalam perlindungan Tuhan, kiranya hikmat Natal membangun semangat di dalam hidup setiap umat. Kami percaya Tuhan hadir di rumah-rumah, di gereja-gereja, di seluruh dunia ini, di kota-kota sampai ke pelosok. Kiranya api Roh Kudus membakar setiap hati rohani umat Tuhan untuk terus hidup di dalam firman Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan dapat hidup menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pertolongan Tuhan tetap menyertai pemerintahan yang ada, seluruh pejabat di kota sampai ke desa-desa. Kiranya semua dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, kuat, sehat, dan diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan Yesus, sehingga negara ini menjadi penuh dengan damai dan sejahtera. Tuhan, kami rindu agar di negara kami semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar kasih Allah dalam Putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, menyiapkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan megah. Kita akan bersama-sama masuk dalam litani Natal. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari Bapak Ibu silakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk keperluan pekerjaan Tuhan di gereja kami dan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan kami. Ajar kami Bapa untuk juga mempersembahkan hidup kami untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu untuk karyamu yang luar biasa. Engkau mau hadir dan engkau mau menjumpai manusia yang berdosa. Engkau mau bersekinah dalam hidup kami. Dan itu adalah anugerah terbesar yang tidak bisa kami sejajarkan dan kami bandingkan dengan apapun juga Tuhan. Oleh karena engkau mau datang untuk hadir dalam hidup kami. Dan engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami rindu biarlah firman Tuhan hari ini boleh berbicara bagi kami dan menjadi jawaban atas segala pergumulan, atas segala persoalan yang kami hadapi secara khusus di dalam masa pandemi hari ini Tuhan saat ini. Melalui firman Tuhan ini, membuat kami tidak takut, membuat kami tidak ragu, membuat kami tidak gelisah. Tetapi kami memiliki sebuah pengharapan bahwa Allah yang kami muliakan,
Allah yang mau hadir dalam kehidupan kami, Allah yang mau bersekinah dalam hidup kami, adalah Allah yang menyertai senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Berfirmanlah dan siapkan hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sungguh bersyukur, kita sungguh memuji Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya, sehingga di tengah-tengah situasi dunia yang sangat sulit hari ini, saat ini, Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk kita memuji Dia, menyembah Dia. Bahkan kita bersama-sama merayakan akan hari kelahiran-Nya. Itu bagaimana karya Tuhan yang berinkarnasi untuk mau bersekinah dan hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Sesuai dengan tema kita, saya hanya baca satu ayat saja, secara khusus di dalam ayat yang ke-23. Saudara, Matius 1 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Nah saudara, itu juga menjadi sebuah tema yang kita akan renungkan pada ibadah Natal tahun ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari tema yang ada itu Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku, dari tema ini saya mengajak kita supaya masing-masing pribadi, masing-masing kita sebagai orang percaya menyadari bahwa baik secara pribadi, sebagai gereja maupun secara berjemaat, kita ini dimulai oleh Allah. Ya, kita menjadi seorang yang percaya. Bahkan gereja ada itu oleh karena dimulai oleh Allah. Kita menjadi seorang yang percaya itu dimulai oleh Allah, bukan dimulai oleh manusia. Nah, saudaraku, sehingga di dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan, suka maupun duka, ya, secara khusus ketika kita diperhadapkan bersama-sama hari ini, yaitu virus corona yang tentunya sangat menakutkan oleh karena tidak memilih siapapun dia. Mau orang beriman, tidak beriman, ya, mau orang percaya atau tidak, kaya atau miskin, semuanya saudaraku, tidak ada yang steril akan hal itu. Tetapi saudaraku, ketika kita sadar betul bahwa kita ada menjadi seorang percaya dimulai oleh Allah, maka saudaraku, kita tidak perlu takut. Kenapa? Ya, karena kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Kita tidak mengandalkan diri kita, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Allah yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ada karena dimulai oleh Allah dalam hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan mengandalkan sesuatu yang bersifat sementara, ya, tetapi kita bergantung dan berharap hanya kepada Allah, karena Dialah satu-satunya menjadi naungan dan tempat perlindungan yang sejati. Dialah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita bersama-sama semua saudara kita seiman di segala tempat untuk bersama memperingati peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, peristiwa inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. Dan saudaraku, berbicara tentang memperingati adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan mengingat. Memperingati dan mengingat itu sesuatu yang
yang berbeda. Nah saudara, memperingati ya itu adalah sesuatu yang menghadirkan peristiwa Natal itu sendiri. Sedangkan kalau hanya mengingat saudara-saudara, itu berarti hanya melayangkan kenangan ke satu masa yang pernah terjadi. Jadi hanya melayangkan kenangan. Tapi kalau memperingati saudara, yaitu menghadirkan satu peristiwa masa lalu untuk masa kini. Ya. Dengan kata lain saudaraku yang kekasih, bahwa merayakan Natal itu bukan sekedar mengenang ya suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Tetapi saudaraku, memperingati berarti menghadirkan arti Natal bagi kehidupan kita secara pribadi di masa kini yang tentunya beraspek kekal. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, menghadirkan arti Natal itu sendiri dalam kehidupan kita saat ini dan sampai aspek yang kekal. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apa arti kehadiran Yesus ya bagi kita secara pribadi? Saya yakin saudaraku, kita bersama-sama merayakan Natal ini bukan pertama kali. Bahkan yang latar belakang Kristen, saya yakin ya sejak buka mata udah merayakan Natal, sekalipun mungkin saat itu belum tahu. Ya. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi pertanyaan, apa arti ya kelahiran Yesus itu bagi diri kita? Nggak usah pikirin untuk orang lain dulu, saudara. Apa arti kelahiran Yesus secara pribadi dalam hidup saudara? Natal adalah soal kehadiran, yaitu kehadiran Allah di tengah dunia yang gelap, kehadiran Allah di tengah kehidupan manusia yang terpisah dengan Allah oleh karena dosa, kehadiran Allah di tengah manusia yang tanpa harapan, kehadiran Allah di tengah kebinasaan manusia. Karena saudaraku, tanpa kehadiran Allah dalam hidup manusia, maka manusia pasti akan binasa. Gak usah tanya lagi, saudara. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa kehadiran Allah itu begitu penting di dalam hidup kita? Ya. Saya mau katakan kepada kita, ketidakhadiran Allah dalam hidup kita akan membawa kepada rasa yang hampa, rasa yang kosong, yang tidak berarti, yang tidak bernilai. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa ketidakhadiran Allah di dalam hidup ini membuat hidup manusia dalam kesia-siaan yang tanpa tujuan, yang akhirnya adalah kebinasaan kekal. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ketidakhadiran Allah membuat hidup manusia dalam kesia-siaan, tanpa tujuan, dan berakhir di dalam kebinasaan kekal. Maka sering saya katakan, manusia yang paling celaka di dalam hidup ini adalah manusia yang tidak mengenal Allah yang sejati. Ya. Saudara, yang paling berbahagia adalah merekalah yang mengenal Allah yang sejati. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang kita jalani, mungkin kita telah mencoba untuk menghasilkan banyak uang, untuk menghadirkan kebahagiaan, tetapi justru kita mengalami jeratan masalah finansial. Atau ada juga mungkin di antara kita telah mencoba untuk membangun hubungan dengan seorang kekasih, untuk menghadirkan kebahagiaan. Tetapi apa yang terjadi, kita menemukan bahwa suami dan istri ya hari ini lebih banyak saling mengecewakan. Mungkin kita juga telah mencoba, saudaraku, ya memiliki banyak materi. Rumah sudah punya, mobil sudah punya, motor sudah punya, mobil, handphone, semua ya alat-alat fasilitas deposito di bank banyak. Semua untuk mendatangkan ketenangan secara pribadi dan demi gengsi di depan orang lain.
Tetapi apa yang kita temukan, saudara, bahwa semuanya itu mudah, pudar, dan tidak membuat kita lebih baik dan lebih nyaman. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya share di Facebook. Itu seorang pengusaha terkenal di Pekalongan. Ya, beberapa perusahaan, pengusaha restoran baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seorang pengusaha, orang kaya, ya, kena COVID. Satu keluarga, ya, dan dia lewat. Keluarganya sampai hari ini masih dalam perawatan. Ya, harta banyak, saudara. Tapi yang hadir pada saat itu, ya, hanya 5 orang. Ya, hanya 5 orang. Dan semua hanya video call di situ, saudara. Orang nangis. Ya, tidak bawa apa-apa. Begitu waktu sudah datang baginya, tidak ada yang bisa memperpanjang. Ya. Saudara-saudaraku, semua akan pudar, semua akan berakhir. Bahkan pendetanya pun tidak siap untuk adakan pemakaman acara, karena beliau juga sakit-sakitan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ saya merenung apa arti semuanya dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengenal Dia, tidak mengalami kehadiran, ya, Dia, Allah yang Immanuel itu, semua kita akan tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan. Atau mungkin juga ada di antara kita mencoba untuk memiliki jabatan, memiliki kedudukan, dengan berbagai posisi penting di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, yang membawa dia dihargai, yang membawa dihormati dan sebagainya. Dan barangkali itu menjadi sebuah kebanggaan secara pribadi. Namun semuanya juga akan berakhir dalam sekejap. Tinggal tunggu masa periodenya. Kalau bukan masa periodenya, bisa diberhentiin secara langsung oleh Tuhan, bisa. Apa yang membuat kita bahagia? Tidak ada dalam hidup ini. Semuanya bersifat sementara. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, jika semua kita pernah, ya, menghadapi hal yang demikian tadi, bahkan kita memiliki sebuah pemikiran, ya, bahwa seakan-akan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kita memiliki segala hal yang bersifat materi itu, saudaraku, maka hari ini saya mau katakan, waktu yang tepat bagi kita memastikan bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Semua itu akan berakhir. Ya. Maka hari ini pastikan kehadiran Allah di dalam hidupmu. Ya. Karena hanya kehadiran Allah dalam hidup seseorang membuat hidup manusia itu berarti. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Ya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Karena melalui kehadiran Allah dalam hidup kita yang Immanuel itu bukan hanya bersifat sementara, tetapi itu bersifat kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang adalah Immanuel, kehadirannya menghadirkan dirinya bagi kita. Dia tidak ingin menjadi Tuhan yang jauh, yang harus kita teriak lalu dia dengar. Tidak. Ya. Dia adalah Allah yang berada di tengah kita dan bersama dengan kita di setiap waktu, di setiap kesempatan. Dia senantiasa ada di setiap pergumulan kita, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yesus yang lahir adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Dari ayat ini, saudaraku, setidaknya ada 4 poin penting untuk kita renungkan. Yang pertama, saudara, yaitu bahwa Allah berinisiatif datang ke dunia untuk menjumpai manusia yang berdosa. Ya. Jadi makna yang pertama, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang pertama itu bahwa Allah yang berinisiatif datang ke dunia untuk menjumpai manusia yang berdosa. Ya. Jadi saudaraku, ini adalah inisiatif Allah untuk menjumpai. Ya. Nah, Ia tidak meninggalkan manusia yang berdosa.
Tetapi kelahirannya, ya itu adalah secara aktif ia datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia untuk menjumpai manusia yang berdosa. Maka saudaraku yang kekasih, Allah yang kudus, manusia yang berdosa. Yang datang siapa? Bukan manusia. Karena manusia tidak mungkin bisa. Oleh karena dosa. Maka Allah berinisiatif untuk menjumpai manusia. Kalau di dalam keilahiannya bisa enggak kira-kira manusia berdosa ini bisa berjumpa dengan manusia yang berdosa ini? Tidak mungkin. Maka dia menjadi manusia. Ya. Maka dia menjadi manusia. Sesuatu yang tidak mungkin. Allah di dalam kekudusannya bisa dipersekutukan dengan manusia yang berdosa ini. Ya. Dan hanya dimungkinkan ketika ia menjumpai. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa ia menjumpai manusia. Saudaraku, hal ini teringat ketika pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Perhatikan Adam. Ketika pertama kali jatuh di dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam saat itu? Apakah dia teriak, Tuhan di manakah engkau? Apakah begitu? Atau justru Tuhan berkata, hai Adam, di manakah engkau? Ini menjadi sebuah gambaran, saudara. Bahwa bukan manusia menjumpai Allah. Tapi Allah yang berinisiatif menjumpai manusia. Ya. Saudara, saya ambilkan satu gambaran gini. Ketika kita bersalah, orang itu benar. Sebaiknya siapa yang datang minta ampun? Yang benar atau yang salah? Yang salah ya. Tapi coba ini. Tuhan yang adalah kudus. Manusia yang memperdosa. Yang datang siapa? Allah. Luar biasa saudara. Coba kita pahami di situ ya. Satu makna yang dalam ketika saya renungkan firman Tuhan ini saudara. Secara pribadi. Luar biasa. Aku yang berdosa. Aku yang seharusnya mau datang kepada dia. Tapi dia justru yang datang kepada diri kita. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu pelajaran penting untuk kita renungkan bersama. Bahwa Allah bertemu dengan manusia. Bukan di dalam inisiatif manusia, tetapi adalah inisiatif daripada Allah. Ya. Dia menjumpai manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarlah kehadirannya hari ini, saudara. Ketika dia berkata, aku lahir. Aku mau datang, aku mau menjumpaimu. Respon. Biarlah kita menerima dia di dalam hati kita. Ya, amin. Terima dia. Aku mau menjumpaimu. Ya. Aku mau menjumpai. Aku mau bersekinah di dalam hidupmu. Aku mau hadir dalam hidupmu. Aku mau menyertai dalam seluruh aspek hidupmu. Mari saudaraku, tempatkan dia di dalam hati kita. Ya. Tempatkan dia. Renungkan sungguh-sungguh ini. Di manakah Yesus yang kita rayakan hari ini? Serindu bukan hanya sebagai formalitas kita rayakan tiap tahun. Tapi katakan malam hari ini, saudaraku, hari ini. Aku mau tempatkan engkau di dalam hatiku. Ya. Aku terima engkau sungguh-sungguh untuk bersekinah di dalam hatiku. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Mengapa seringkali dalam perjalanan hidup kita tidak merasakan ya kehadirannya? Karena kita tidak menempatkan dia di dalam hati kita. Kita tidak memberikan diri kita untuk dia bertahta di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita hanya mengandalkan kemampuan kita.
yang sangat terbatas ini, saudaraku. Sehingga yang bertahta bukan dia, tetapi diri kita yang bertahta dalam diri kita. Ya. Aku yang bertahta dalam diri. Maka saudaraku yang kekasih, mari, Allah sudah berinisiatif untuk menjumpai. Ya, berikan hati. Terima dia. Ya, biarlah dia yang bertahta dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, makna Immanuel. Yang kedua, bahwa kehadirannya di dalam hidup manusia yang berdosa adalah dia hadir untuk menyelamatkan. Bukan hanya sekedar hadir, saudara, tapi ia menyelamatkan. Nah, Alkitab menyaksikan bahwa manusia telah terpisah dengan Allah oleh karena dosa. Dan kondisi ini membawa manusia ada dalam kesia-siaan, ada di dalam kerusakan total, ada dalam kebinasaan total. Dan tidak ada cara apapun yang dapat dilakukan oleh manusia berdosa untuk membebaskan dirinya dari hukuman ini. Tidak ada. Ya, tidak ada cara apapun, saudara. Dan di dalam ketidakmampuan inilah manusia berdosa hanya bisa diperdamaikan ketika Sang Immanuel itu menjumpai manusia untuk menyelamatkannya. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam ketidakmampuan kita sebagai manusia yang berdosa, ya, bahwa ternyata ia hadir, ia Immanuel. Dan melalui kelahirannya, saudaraku, ia mau hadir dalam hidup kita untuk menjembatani jurang pemisah oleh karena dosa. Kehadirannya, saudaraku, untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Kehadirannya adalah untuk mengampuni diri kita yang berdosa ini. Kehadirannya adalah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal, sehingga kuasa maut tidak lagi berkuasa lagi dalam hidup kita. Dan saudaraku, ketika ia hadir menyelamatkan hidup kita, maka keselamatan yang ia kerjakan di dalam diri kita itu bersifat tetap. Sekali lagi, ya, ketika ia hadir, sekali ia hadir di dalam hidup manusia yang berdosa, maka kehadirannya bersifat tetap. Ya. Artinya bahwa karya keselamatan yang ia kerjakan sekali untuk selamanya. Maka saudaraku, saya mau katakan kepada kita bahwa ketika Allah sudah menyelamatkan, maka keselamatan itu bersifat kekal bagi orang itu. Ya. Tuhan gak main-main. Tuhan itu ya bukan keluar masuk, saudara. Ketika ia udah masuk di dalam hidup, ya, dan ia bersekinah, dia hadir dalam hidup kita, dia telah menyelamatkan kita, maka keselamatan itu bersifat tetap. Ya. Maka mungkin ada pertanyaan, kalau keselamatan itu nggak bisa hilang, lalu bagaimana dong dengan orang yang ya memahami begini? Yang penting kan saya udah selamat, maka hidup saya terus aja berdosa, kan keselamatan itu tetap. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami kehadiran Allah, dia tidak akan main-main dengan dosa. Kehadiran Allah dalam hidup seseorang membawa dia untuk sungguh taat kepada Allah dalam hidupnya. Ya. Kehadiran Allah di dalam diri seseorang membuat orang itu untuk sungguh bertobat, benci akan dosa, dan cinta akan kebenaran. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konsep yang mengatakan bahwa karena sudah selamat maka boleh, itu adalah konsep yang keliru. Orang yang sudah diselamatkan tidak akan mungkin bermain-main dengan dosa. Karena Allah yang hadir dalam hidupnya memampukan dia menghadapi tantangan apapun untuk tetap apa? Taat dan setia kepada dia.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita. Adakah kehadirannya yang telah menyelamatkan itu, telah menjadi bagian dalam hidup kita? Saya rindu bukan hanya kita pahami, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya rindu, saudaraku, pemahaman itu tidak cukup dikonsep di kepala kita. Tapi betul kita mengalami secara pribadi bahwa kehadirannya, Dia bersekinah dalam hidupku dan Dia menyelamatkan aku. Sehingga di dalam diriku hari ini ada kepastian keselamatan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang aku ragukan, tetapi keselamatan adalah kepastian. Kenapa? Karena Yesus yang hadir dalam hidupku memberikan kepastian itu dalam hidupku. Saudaraku, masih adakah di antara kita yang sampai hari ini masih ragu tentang karya keselamatan yang Yesus kerjakan dalam hidupnya? Saudaraku, kalau masih ada, saya rindu berdoa secara pribadi. Karena ini, saudaraku, gak bisa dibuat-buat. Saudara gak bisa buat-buat, senang-senang, oh aku udah selamat. Padahal sebenarnya dalam hati nuranimu, aku gak jelas. Coba kita renungkan dan kita bertanya dalam diri kita, dalam hati kita yang paling dalam. Adakah aku sudah mengalami kepastian keselamatan itu? Tanya diri sendiri. Dan jawab diri sendiri. Kalau tidak, kapan ada kepastian itu? Kalau bukan sekarang. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup kan? Tapi sebelum pergi, harus pastikan. Karena saat di sini tidak pasti, jangan harap ke sana pasti. Ya, maka pastikan di sini. Amin. Yakin semua udah pasti? Yakin? Kurang, ragu-ragu. Iya. Kalau ragu, sekali lagi saya katakan, mohon Tuhan nyatakan kemurahan-Mu dalam hidupku. Saudaraku, jangan pikir, oh aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa apapun yang engkau lakukan, ketika Ia bersekinah dalam hidupmu, Tuhan sanggup untuk ampuni itu. Jangan pernah berpikir aku orang yang paling berdosa dalam hidup ini, lalu seakan-akan Allah tidak sanggup untuk ampuni. Ketika kita hadapi dan alami, kita rasakan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berkata hari ini, di tengah keberdosaanmu, di tengah ketidaklayakanmu, aku mau hadir dalam hidupmu. Dan aku sanggup untuk menyelamatkanmu. Dan ketika aku menyelamatkanmu, maka engkau tidak akan pernah keluar dari keselamatan itu. Aku sanggup untuk menyertaimu. Saudaraku, bahagia sekali, senang sekali ketika kita sudah mengalami karya keselamatan itu dalam hidup. Ya, karena hanya itu yang dapat memberikan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Semuanya akan sirna, semuanya akan tinggalkan itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, Allah menyertai. Ya. Makna ketiga dari Immanuel, berarti Allah menyertai. Ya, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Wah, jadi aku menyertai, aku yang Immanuel. Bukan pada saat-saat tertentu yang menyenangkan Dia ada, tidak, saudara. Tetapi ya melalui firman Tuhan ini, saudaraku, kita memiliki sebuah makna. Ya, yang ketiga itu, bahwa Ia menyertai dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun. Hanya saja, saudaraku, pertanyaannya, betul nggak Dia ada dan sudah bersekinah dalam hidup kita? Kalau Dia bersekinah, saudaraku, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun,
Dia hadir. Ya. Allah tidak terikat satu tempat tertentu pada orang-orang tertentu, ya. Tetapi Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Saudaraku, di dalam segala pergumulan, ya, Dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi virus corona hari ini, ya, Dia tetap berkuasa atas virus corona tersebut, saudara. Bahkan dalam situasi apapun, walau ada saat-saat tertentu, Dia tidak menjawab doa seperti yang kita maksud. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, bukan berarti Allah tidak menyertai dalam hidupmu. Tetapi Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai bentuk pembelajaran, pembentukan Tuhan dalam hidup yang seringkali kita mengandalkan otak dan pikiran kita. Tapi justru dalam peristiwa-peristiwa yang membuat kita bergumul, dan ketika kita berdoa, Tuhan seakan-akan diam. Tuhan didik kita sejauh mana keteguhan iman kita, ya, sejauh mana keyakinan kita kepada Dia. Tuhan ajar kita, Tuhan bentuk kita. Yang jelas saya mau katakan, saudaraku, Tuhan senantiasa ada dan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Ya. Boleh saya mau katakan juga, ya, banyak yang sudah alami virus corona sampai akhirnya dia meninggal. Apakah Tuhan tidak menyertai? Konsep kita keliru, saudara. Karena kita memahami penyertaan Tuhan itu adalah sebatas apa yang kita maksud. Ya. Tuhan menyertai kalau usahaku berhasil. Ya kan? Tuhan tidak menyertai kalau usahaku gagal. Ya. Kita berdoa untuk orang sakit. Kalau dia sembuh, Tuhan menyertai. Terus kalau kita berdoa, orang sakit ternyata meninggal, Tuhan tidak menyertai, begitu. Itu mah konsep kita itu, ya. Jadi kalau kayak seperti itu, Tuhan itu suruhan persuruh, ya. Jadi kita itu yang tukang suruh, Tuhan sebagai apanya, ya, yang kita suruh-suruh. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita bilang tidak menyertai. Saudaraku yang kekasih, ini iman apa ini? Iman benjol itu. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak jawab dalam usaha. Apakah semua harus Dia jawab? Ketika kita berdoa sama Tuhan, pertanyaan saya, apakah semua Dia harus jawab? Enggak. Bisa aja usaha tidak dijawab oleh Tuhan membawa kita untuk kembali merenungkan apa benar itu pekerjaan itu. Ya. Saudara, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan bentuk kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita, ya, senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan senantiasa mengandalkan Dia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Allah yang benar berarti Ia hadir dalam hidup kita dalam keadaan apapun. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tinggalkan. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Ia menjumpai dan Ia hadir dalam hidup, Dia tidak akan pergi selamanya. Dia akan senantiasa hadir dalam hidup. Ya. Maka pernah saya katakan begini, manusia yang pegang Tuhan atau Tuhan yang pegang manusia? Bisa manusia pegang Tuhan? Tidak bisa. Tapi kalau Tuhan yang pegang manusia, bisa jatuh nggak? Nggak bisa. Dia pegang terus. Dan ketika dia pegang itu, menjumpai itu, dia nggak main-main. Maka kalau manusia yang menjumpai Allah, dia tidak akan mungkin bisa menjumpai Dia. Maka semua ajaran, apapun dimanapun, yang pernah Bapak Ibu dapatkan, kalau manusia yang mencari Tuhan dan ia menemukan Tuhan yang sejati, maka di dalam iman Kristen itu sesuatu yang menyesatkan.
Tidak akan pernah manusia berdosa bisa menjumpai dan bisa mengikat Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa. Tuhan yang mengikat kita. Ya. Nah, kemudian yang terakhir saudaraku, bahwa kehadirannya mendatangkan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Jadi Allah yang Immanuel adalah ia hadir untuk mendatangkan rancangan yang baik. Jadi dia hadir menyertai hidup kita di dalam rancangan Tuhan yang indah. Nggak ada rencana jahat. Ya, nggak ada rencana jahat, saudara. Tuhan begitu luar biasa. Dia mau hadir dalam kehidupan kita dan punya rancangan yang indah. Ya, rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita bandingkan di dalam Mazmur 37 ayat 23 ya, Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Tuhan menetapkan langkah hidup dan ketetapan Tuhan ini adalah ketetapan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, saudaraku yang kekasih, ada satu pujian, Tuhan menetapkan. Ya, saudara, itu bukanlah sekedar sebuah nyanyian, tapi betul itu adalah keyakinan iman bahwa Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Ketika engkau merancangkan sesuatu di dalam hidupmu, Tuhan sanggup untuk rubah itu. Tuhan lebih tahu yang paling terindah dalam hidup kita. Tuhan lebih tahu, lebih mengerti daripada apa yang kita pikirkan, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita berpikir itu kita lebih daripada Tuhan. Seakan-akan kita lebih tahu daripada Tuhan. Ingat baik-baik, yang menciptakan kita itu adalah Tuhan, bukan diri kita. Maka Dia yang menciptakan diri kita, maka Dia pasti lebih tahu tentang diri kita, keadaan kita. Oleh karena itu saudara, yakini bahwa Dia hadir dalam hidupku untuk merancangkan sesuatu yang indah, kebaikan dalam hidupku. Dia tidak punya niat untuk yang jahat dalam hidupku. Kalau sampai Bapak Ibu pernah berpikir bahwa seakan-akan Tuhan punya rancangan yang jahat, jauhkanlah semua itu ya dari pikiran kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Kalau sampai dia jahat, saya katakan dia bukan Tuhan. Simbolis itu. Ya. Hanya simbolis yang punya niat jahat dalam hidup kita. Ya. Allah penuh dengan kebaikan. Berdosa aja dia mau jumpai kok. Di tengah kegelapan aja dia mau datang jadi terang. Ya. Di tengah ketidakmampuan bersekutu dia mau hadir. Bahkan dia mau mati. Coba. Apa yang gak baiknya? Dia mau mati untuk saudara dan saya. Dia menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaannya dia mau mati. Dan itulah rangkaian karya keselamatan. Ya. Kenapa jadi manusia? Karena kalau gak jadi manusia, gak mungkin mati. Karena Allah gak mungkin mati. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dia siap lakukan itu? Karena dia mengasihi. Lalu masih berpikir bahwa dia punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Terlalu, saudara. Kalau sampai kita masih punya pikiran bahwa Allah punya rancangan yang jahat. Ya. Saudaraku, mari kita mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Yakinilah bahwa dialah Allah yang Immanuel. Sehingga dalam mengarungi kehidupan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Tapi memiliki satu kekuatan, semangat untuk maju berkarya demi kemuliaan Tuhan. Bahwa engkau siap untuk menjumpai aku Tuhan. Engkau menyelamatkan hidupku. Dan engkau mau hadir dalam hidupku dalam kondisi apapun. Dan engkau punya rancangan yang indah dalam hidupku. Maka apa yang aku takuti? Tidak ada satupun yang dapat aku takuti. Ya, karena yang bersifat kekal itu sudah tinggal di dalam hidupku. Dan penyertaanmu adalah kekal. Ya, tidak akan pernah engkau tinggalkan hidupku. Virus corona terlalu kecil. Ya. Virus corona terlalu kecil. Ya. Masalah ekonomi terlalu kecil. Masalah sakit penyakit terlalu kecil. Ya. Yang Tuhan mau adalah hidupmu.
Apapun yang engkau alami, yang jelas engkau sudah memiliki kepastian keselamatan itu. Ya, biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk kehadiran-Mu yang membawa kami memiliki pengharapan satu-satunya di dalam Engkau. Mampukanlah kami untuk hidup sebagai orang yang berpengharapan, sehingga kami tidak takut dan cemas, khawatir, gelisah di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Oleh karena kami yakin bahwa Engkau menetapkan langkah hidup kami, Engkau menopang hidup kami, dan Engkau memiliki rancangan yang baik, yang indah. Bahkan Engkau setia, dan Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami datang kepadamu, biar melalui firman Tuhan hari ini, betul-betul kami mengalami kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, yang mau hadir, yang mau bersekinah, yang mau aktif untuk boleh merancangkan sesuatu yang indah dan baik dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, kami terus ditopang oleh Allah, sehingga di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini Bapa, kami juga tidak main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi biarlah dengan waktu yang Tuhan berikan. Oleh karena kami yakin bahwa Tuhan, Engkau berikan kesempatan ini bukan secara kebetulan. Tetapi Tuhan punya tujuan dalam hidup kami masing-masing. Pakailah hidup kami juga Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Banyak orang yang putus asa hari ini. Banyak orang yang gelisah hari ini. Banyak orang yang tidak tenang hari ini Tuhan. Namun firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Pakai hidup kami juga untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Supaya orang yang ada dalam keputusasaan, orang yang ada dalam ketidakpastian hari ini, ada dalam kegelisahan, ada dalam kecemasan, melalui kehadiran kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi kesaksian bagi mereka, dan mereka pun bisa berjumpa secara pribadi dengan Engkau dan mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mau hadir, yang mau menyelamatkan, bahkan yang mau mendamaikan kami dengan diri-Mu. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami semua hari ini. Baik kami yang hadir di sini Tuhan, bahkan semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan memberkati semua kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai engkau yang letih, lesu, yang tanggung beban berat, menjaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar. Lihatlah hari jadi terang, beban
hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Yakinilah bahwa Allah yang Immanuel adalah Allah yang senantiasa menyertai dalam perjalanan hidupmu. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Selamat, selamat hari Natal, Yesus menyayangimu. Selamat, selamat hari Natal, Yesus mengasihimu. Selamat, selamat hari Natal, Yesus menyayangimu. Selamat, selamat hari Natal, Yesus mengasihimu. Silakan berdiri, jemaat yang terkasih. Kami segenap penata layan ibadah Natal 25 Desember 2020 mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan